Kristen Karang Kudus. Selamat pagi Selamat yang ada di pagi rumah. anak-anak KBTK Kristen Karang Kudus. Pasti anak-anak di rumah sudah menantikan ibadah ini, Miss. Aku juga. Sekarang sudah memasuki bulan Desember loh. Iya. Miss itu pakai apa itu? Aku pakai kandung apa ya ini ya? Pokoknya yang ada di Desember deh. Bisa berkata. Bisa bukan anak-anak? Ya benar. Itu rusa biasanya identik kalau ada Apa ya? di bulan Desember, yaitu Natal. Kamu misalnya itu berat banget loh ini, Miss. Coba lihat. Ada satu, ada dua. Dua kemana-mana bawa dua pohon Natal. Nah, Mau namanya? anak-anak kita mau mulai ibadah dengan tema Natal. Kita mau sebutin moto dulu. Anak-anak bagi berdiri, ya. Anak-anak siap? Siap. Chris like kids, love Jesus, and be like Him. Nah, tema kita kali ini ibadahnya adalah the birth on John the Baptist. Tahu nggak? Apakah itu Yohanes Pembaptis? Betul. Siapa dia ya? Aku tidak tahu. Kok nggak Tuhan Yesus ya? Kita ceritanya. Mungkin temannya atau siapa ya? Wah, aku harus mendengarkan cerita berarti ya. Nanti anak-anak harus ikuti ceritanya. Nanti Pak Pendeta Heri akan bercerita. Nah, kita mau nyanyi dulu lagu pembukaan kita. Lagu bertema Natal, Glory Gloria. Masih berdiri ya? Ya, masih berdiri. Glory Gloria bagi Yesus Natal. Glory Gloria bagi Sang Raja. Yesus terpuji. Glory Gloria. Yesus tertinggikan. Gloria. Bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, 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 glory Gloria. Sekali lagi ya. Glory Gloria bagi Yesus Tuhan. Glory Gloria bagi Sang Raja. Glory Gloria. Glory Gloria bagi Yesus Tuhan. Glory Gloria bagi Sang Raja. Yesus kupuji. Yesus kupuji. Glory Gloria. Yesus ditinggikan. Gloria. Bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, bersoraklah, hey, 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 glory Gloria. Wah, misalnya itu dengar suara teriakannya, hei, anak-anak di rumah loh, sekali dari semangat sekali kita memuji Tuhan dengan langkah diri. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau buka ibadah kita dengan berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah pagi ini. Tuhan tolong supaya hati kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui tubuh kami, suara kami, dan tangan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Miss, Iya. kalau ibadah
Miss Putri sudah siapkan uang persembahannya belum? Sudah dong, Miss. Miss ini juga sudah. Mana ya? Miss ini tuh tadi malam sudah siapkan loh, Miss. Oh iya? Miss ini nggak mau lipat kecil-kecil supaya uangnya tetap bagus. Iya. Nah, lalu Miss ini masukkan ke dalam amplop. Anak-anak siap? Siap. Nah, kita mau memberi persembahan sambil menaikkan pujian pada rumput yang sunyi. Wah, kita nyanyi sama-sama. Pada rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba terdengar suara melodi surga. Malaikat bersoraklah, hey, bawa kabar gembira. Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, hey, puji mulia bagi Dia. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, hey, puji mulia bagi Dia. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Iya. Anak-anak mau menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus? Pasti mau ya, Miss ya. Nah, terima kasih untuk persembahannya. Kita mau sama-sama doakan persembahan kita ya. Anak-anak silakan duduk, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Nah, Miss, kita tadi sudah memuji Tuhan. Iya, bisa Sepertinya saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kita ingin tahu tadi siapakah Yohanes Pembaptis itu? Nah, anak-anak pengen tahu tidak? Pasti pengen tahu. Pasti penasaran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan lagu Seorang Anak Telah Lahir untuk kita. Sambil siapkan hati kita ya, Miss ya. Ya, anak-anak boleh duduk di tangan, kita mengujikan sambil tutup mata. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya.
diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Hai, apa kabar anak-anak KPTK SKKK Yogyakarta? Senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menentukan Yohanes Pembaptis datang ke dunia untuk menjadi perintis Sang Mesias. Bagaimana ia hadir di tengah-tengah dunia ini melalui Bapak Zakaria dan Elisabet. Mau tahu kisahnya lebih lengkap? Yuk kita lihat yang satu ini. Pagi-pagi benar, Zakaria sudah bangun. Ia bangun lebih dulu dari Elisabet, istrinya. Ia tidak ingin membangunkan Elisabet. Ia lihat Elisabet sangat nyenyak tidurnya. Aku tidak mau membuat dia terbangun. Itu sebabnya Zakaria perlahan-lahan turun dari tempat tidurnya. Pagi ini ia harus ke bait Allah. Ia bertugas membawa ukupan di bait suci. Itu sebabnya ia segera mandi. Kemudian ia mengenakan pakaiannya, mengenakan jubahnya, menyisir rambutnya, dan kemudian ia memakai kasutnya. Waktu ia berangkat, Elisabet ternyata sudah bangun. Itu sebabnya Zakaria berpamitan kepada Elisabet. Ternyata waktunya sudah mepet. Itu sebabnya Zakaria segera bergegas. Ia agak sedikit terburu-buru. Ia ingin segera sampai di bait Allah. Ups, hampir saja ia jatuh karena ia agak sedikit tergesa-gesa. Oh, akhirnya ia terus melanjutkan perjalanannya. Akhirnya ia sampai di bait Allah. Ia segera menuju tempat berganti pakaian. Ia lihat waktunya sudah sangat mepet. Ia cepat-cepat menuju ke ruang ganti pakaian. Dan hampir saja seorang imam muda yang juga terburu-buru menabraknya. Untung Zakaria bisa mengendalikan tubuhnya dan ia tidak jatuh. Ia segera kembali melanjutkan ke ruang ganti. Ia segera memakai perlengkapan imam. Tapi sayang, karena ia sudah makin tua, ia sedikit kesulitan memakai jubah imam, memakai
perlengkapan imam. Untung ada temannya yang membantu, sehingga Zakaria bisa memakai perlengkapan imam untuk bertugas tepat pada waktunya. Ia segera mengambil perlengkapan-perlengkapan untuk membakar ukupan, dan ia masuk ke ruang bait Allah. Sementara banyak orang menunggu di luar. Dan seperti biasa, ia mulai melakukan tugasnya membakar ukupan di mezbah ukupan. Ketika ia sedang membakar ukupan, betapa terkejutnya Zakaria karena ia melihat ada malaikat yang berdiri di sebelah kanan mezbah ukupan. Malaikat itu memperkenalkan dirinya sebagai Gabriel, utusan Allah. Kemudian dalam kekagetannya, ketakutannya, Zakaria bertanya, apa yang akan disampaikan oleh malaikat itu? Malaikat Gabriel kemudian menjelaskan bahwa Elisabet akan mengandung. Begitu mendengar Elisabet akan mengandung, Zakaria sangat terkejut karena Elisabet sudah tua dan dia juga sudah tua. Bagaimana bisa punya anak? Tetapi malaikat Gabriel melanjutkan bahwa memang itu adalah kehendak Allah. Tuhan ingin supaya Zakaria dan Elisabet menjadi orang tua dari Yohanes. Begitu mendengar kata Yohanes, ia lebih kaget lagi. Karena biasanya dari keluarganya namanya itu nama seperti dirinya atau yang lain, tetapi tidak pernah namanya Yohanes. Kok ini anaknya disuruh memberi nama Yohanes? Dia lebih kaget lagi. Dan dia mengatakan, tidak mungkin. Kami sudah tua. Apalagi nama anaknya juga Yohanes. Tidak mungkin. Malaikat itu berusaha menjelaskan. Tetapi karena Zakaria terkejut dan sulit untuk mempercayai berita itu, akhirnya malaikat itu berkata bahwa Yohanes akan lahir dan Zakaria akan bisu sampai pada kelahirannya. Sesudah itu, malaikat Gabriel meninggalkan Zakaria sendiri. Zakaria terdiam. Dan Zakaria mulai mencoba untuk membuka mulutnya. Tetapi tidak keluar suara. Ia coba berbicara. Dia tidak mendengar suara dari mulutnya. Ia mencoba berteriak. Tetapi tidak juga keluar dari mulutnya. Ya coba sekali, coba 2 kali, 3 kali, terus menerus. Dia tetap tidak bisa mendengar suara. Sampai akhirnya Zakaria tahu, tadi benar-benar malaikat dan aku benar-benar bisu. Dia begitu lama di ruang itu, sehingga ketika keluar, orang banyak terkejut dan menyangka pasti ada sesuatu. Mereka menanti apa yang akan dikatakan oleh Zakaria. Tetapi Zakaria memberikan tanda bahwa ia tidak bisa berbicara. Ia segera bergegas menuju teman-temannya, memberitahukan bahwa ia tidak bisa berbicara. Dan ia pulang. Ia ceritakan kepada Elisabet. Tentu tidak dengan suara. Dia dengan pakai tanda dengan tangannya. Dan dia tuliskan supaya Elisabet tahu apa yang terjadi padanya. Dan betul, Elisabet kemudian mengandung. Dan setelah 9 bulan, Elisabet benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki. Dan
ketika kerabatnya datang mengunjungi, teman-temannya datang mengunjungi, bertanya kepada Elisabet akan diberi nama siapa. Elisabet mengatakan, sesuai dengan pesan malaikat Tuhan, namanya adalah Yohanes. Tentu kerabatnya protes, loh kok namanya Yohanes? Tidak ada di kaum kita yang namanya Yohanes. Maka mereka mendatangi Sakaria dan bertanya, apakah akan diberi nama seperti itu? Dan betul, Sakaria mengatakan, namanya Yohanes. Ketika Sakaria mengatakan nama itu, ia bisa kembali berbicara, ia tidak bisu lagi. Sakaria tahu bahwa Yohanes adalah utusan Tuhan yang dilahirkan lewat istrinya dan Sakaria. Yohanes adalah perintis ditentukan untuk membawa orang Israel kembali percaya kepada Tuhan dan siap menyambut kedatangan Sang Mesias. Anak-anak, kalian sekarang sudah tahu kan bagaimana Tuhan menentukan Yohanes Pembaptis datang ke tengah-tengah dunia, menentukan Bapak Sakaria dan Ibu Elisabet menjadi orang tua Yohanes Pembaptis. Dan sungguh pada akhirnya Yohanes menjadi perintis kehadiran Yesus Kristus Sang Mesias. Anak-anak, tahukah kalian bahwa bukan hanya Yohanes yang Tuhan tentukan untuk datang dan menjadi berkat. Setiap kalian juga demikian. Kalian ada bukan kebetulan. Tuhan dari sejak semula telah menentukan kalian ada di tengah-tengah keluarga kalian. Di dalam cintanya menghadirkan kalian supaya kalian jadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya ayo kita hidup untuk Tuhan Yesus sehingga kita jadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menentukan kami lahir di dunia ini. Tuhan, Engkau menjadikan kami berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, karena kami ada bukan kebetulan, tetapi karena Engkau yang menentukan kami hadir, seperti Engkau menentukan Yohanes Pembaptis. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, sekarang anak-anak sudah tahu siapakah itu Yohanes Pembaptis. Nah, meskipun orang tua Yohanes itu menunggu lama sekali, tetapi Tuhan tidak pernah gagal terhadap rencananya. Rencana Tuhan itu indah bagi setiap anak-anak. Tepat pada waktunya seperti orang tua Bapak Yohanes tadi. Yohanes lahir tepat seperti yang direncanakan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan juga punya rencana untuk anak-anak. Rencana yang indah bagi hidup anak-anak. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Nah, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Psalm 33 verse 11. But the plans of the Lord stand firm forever, but the purpose of His heart through all generations. Kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan satu pujian. Bapa, terima kasih.